Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akila Fasya Almira dengan NIM 240901602003. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Nurasisa dengan NIM 240901602015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayuning Tias dengan NIM 240901601030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Razaka Alwi Putra dengan NIM 240901602009. Perkenalkan, nama saya Wiranti Fitriani dengan NIM 240901601025. Perkenalkan, nama saya Andi Syafri Syahdan dengan NIM 240901601028. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Nurul Amalia dengan NIM 2409016001 dan 023. Saya akan menjelaskan materi mengenai matriks. Jadi, matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks ataupun elemen-elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Nah, orde atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tersebut. Nah, baris yang dimaksud dalam matriks itu berbentuk horizontal, sedangkan kolom itu berbentuk vertikal. Nah, adapun contoh kasus matriks itu seperti yang tertera di belakang saya, tentang alokasi biaya operasional perusahaan, di mana sebuah perusahaan itu memiliki dua departemen, yaitu produksi dan pemasaran. Perusahaan ini mengalokasikan biaya bulanan untuk bahan bakar dan listrik di kedua departemen tersebut. Nah, biaya yang dialokasikan itu seperti yang tertera pada gambar. Yang pertama itu biaya produksi, tertera 1 juta untuk bahan bakar, 500.000 untuk listrik. Nah, yang kedua itu biaya pemasaran, yaitu 300.000 untuk bahan bakar dan 700.000 untuk listrik. Nah, biaya operasionalnya dalam bentuk matriks itu seperti yang tertera pada gambar, di mana kolom pertama adalah biaya bahan bakar. Kolom pertama yang dimaksud itu yang 1 juta dan 300.000, dan kolom kedua adalah biaya listrik, yaitu 500.000 dan 700.000. Nah, proses pengerjaannya sendiri itu sangat mudah. Kita tinggal menghitung atau menjumlahkan masing-masing biaya operasional pada setiap baris. Jadi, yang pertama itu total biaya produksi berjumlah 1 juta ditambah 500 sama dengan 1.500.000. Biaya yang kedua itu biaya pemasaran berjumlah 300.000 ditambah 700.000 sama dengan 1 juta. Jadi, biaya operasional untuk departemen produksi adalah 1.500.000 dan departemen pemasaran adalah 1 juta. Harap diingat bahwa baris itu yang berbentuk horizontal atau mendatar, sedangkan yang kolom itu yang berbentuk vertikal atau tegak lurus. Baik, contoh studi kasus matriks kedua mengenai pengelolaan inventaris restoran, di mana sebuah restoran memiliki dua cabang, yaitu cabang A dan cabang B. Keduanya menggunakan dua bahan utama untuk menu mereka, yaitu daging dan sayuran. Stok bahan di masing-masing cabang dapat tertera pada gambar. Stok pada cabang A yaitu 50 kg daging dan 30 kg sayuran, dan stok pada cabang B yaitu 40 kg daging dan 50 kg sayuran. Stok bahan dalam bentuk matriks itu dapat dilihat pada gambar, di mana kolom pertama adalah stok daging dan kolom kedua adalah stok sayuran. Nah, proses pengerjaannya sendiri itu hampir sama dengan contoh kasus pertama. Yang membedakan pada kasus pertama itu kita menjumlahkan pada setiap baris. Nah, yang kedua, pada kasus kedua ini kita menjumlahkan pada setiap kolom.
Jadi langsung saja ya. Total daging 50 ditambah 40 sama dengan 90 kg. Yang kedua itu total sayuran 30 ditambah 50 hasilnya 80 kg. Jadi total stok daging di kedua cabang adalah 90 kg dan total stok sayuran adalah 80 kg. Iya, kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan fungsi linear. Apa sih itu fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Nah, adapun contoh kasus persamaan dan fungsi linear, yaitu perusahaan Makmur Jaya memproduksi dan menjual suatu barang di pasar. Pada saat harga barang 250 per unit, jumlah barang yang diminta oleh konsumen adalah 10 unit. Sementara jumlah yang ditawarkan oleh produsen adalah 40 unit. Namun ketika harga naik menjadi 255 per unit, jumlah barang yang diminta naik menjadi 20 unit. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan justru turun menjadi 30 unit. Dengan data di atas, tentukan persamaan fungsi permintaan dan penawaran berdasarkan perubahan harga kuantitas. Nah, berdasarkan persamaan yang telah Anda temukan, tentukan harga keseimbangan pasar. Inilah proses pengerjaan contoh kasus persamaan dan fungsi linear. Yang pertama itu mencari fungsi permintaan dengan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, jadi P itu adalah price. Nah, kalau P1 itu harga awal, kalau P2 itu harga setelahnya. Kalau Q itu quantity, Q1 itu quantity awal, Q2 itu quantity akhir. Nah, setelah ditulis rumusnya, diketahui P1 harga awal yaitu 250, P2 harga setelahnya 255. Q1 quantity awal yaitu 10, quantity 2 yaitu 20. Setelah itu kita tulis P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min P1 dibagi Q2 min P1. P-nya kita turunkan. Nah, P1-nya itu tadi 250. Jadi kita tulis P min 250 dibagi P2-nya itu tadi 255. Jadi P min 250 dibagi 255 min 250 sama dengan Q1-nya itu tadi 10. Jadi kita tulis Q min Q1 dibagi Q2-nya tadi itu 20. Jadi kita tulis Q min 10 dibagi 20 min 10. Setelah itu P min 250 kita turunkan. Lalu 255 dikurang 250 kita kurangkan, yaitu hasilnya 5. Jadi P min 250 dibagi 5. Nah, selanjutnya sama dengan Q min 10 tetap diturunkan seperti tadi. Lanjut 20 dikurang 10 hasilnya itu 10. Jadi Q min 10 dibagi 10. Setelah itu kita kali silang. 5 dikali Q yaitu 5Q. 5 dikali min 10 yaitu min 50 sama dengan 10 dikali P yaitu 10P. 10 dikali min 250 yaitu min 2500. Jadi 5Q sama dengan, tetap kita turunkan 10P dikurang 2500. Nah, karena 50-nya ini pindah ruas, jadi maka kita ubah menjadi tambah. Jadi 5Q sama dengan 10P dikurang 2500 ditambah 50. Nah, 5Q sama dengan 10P. Nah, ini kita jumlahkan. Min 2500 ditambah 50 yaitu min 2450. Jadi 5Q sama dengan 10P min 2450 dibagi 5. Jadi Q-nya yaitu 2P dikurang 490. Yang kedua itu mencari fungsi penawaran. Jadi rumusnya itu sama seperti tadi waktu kita mencari fungsi permintaan, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min P1 dibagi P2 min P1. Nah, jadi diketahui P1-nya itu sama seperti tadi min 250, P2-nya yaitu min 255. Nah, Q1-nya itu min 40, Q2-nya yaitu 35. Setelah itu P min 250 dibagi 255 min 250
sama dengan Q min Q1. Jadi Q1 nya itu tadi min 40. Nah Q2 nya itu 35. Jadi Q min 40 dibagi 35 min 40. Nah selanjutnya kita jumlahkan 255 ditambah min 250, hasilnya 5. Jadi kita tulis P min 250 dibagi 5. Nah selanjutnya kita jumlahkan bagian Q, yaitu 35 ditambah min 40, hasilnya min 5. Jadi kita tulis Q min 40 dibagi min 5. Kita kali sila, yaitu 5 dikali Q yaitu 5Q. 5 dikali min 40 yaitu min 200. Selanjutnya sama dengan min 5 dikali P yaitu min 5P. Min 5 dikali 250 yaitu 1250. Selanjutnya kita tulis 5Q sama dengan min 5P ditambah 1250. Nah karena min 200 nya itu pindah ruas, jadi maka kita tambah menjadi 200. Selanjutnya 5Q sama dengan min 5P ditambah 1450. Karena kita jumlahkan 1250 itu ditambah 200 yaitu 1450. Nah selanjutnya Q sama dengan min 5P ditambah 1450 dibagi 5. Hasilnya itu QS sama dengan min P ditambah 290. Yang ketiga yaitu mencari keseimbangan pasar. Jadi tadi kita sudah ketahui permintaan dan penawarannya. Jadi permintaannya yaitu 2P min 490, sedangkan penawarannya itu min P tambah 290. Jadi rumusnya untuk mencari keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Nah setelah itu kita tulis rumusnya QD sama dengan QS. Nah karena tadi sudah diketahui permintaan dan penawarannya, jadi kita tinggal tulis 2P min 490 sama dengan min P ditambah 290. Nah kita tulis lagi 2P karena min P nya ini pindah ruas, jadi 2P ditambah P sama dengan 290. Nah sama seperti tadi 490 nya itu pindah ruas, jadi 290 ditambah 490. Setelah itu kita jumlahkan 2P ditambah P sama dengan 3P. Terus kita jumlahkan lagi 290 ditambah 490 sama dengan 780. Nah jadi PE nya itu 780 dibagi 3 yaitu 260. Nah setelah itu kita mencari titik QE nya sama seperti tadi rumusnya, yaitu QD sama dengan QS. Di sini saya akan memakai yang permintaan. Jadi 2P dikurang 490. 2 dikali P, nah P nya itu yang tadi kita dapat yaitu 260. Jadi 2 dikali 260 dikurang 490. Jadi 2 dikali 260 yaitu 520 dikurang 490. Nah jadi titik QE nya yaitu 30. QE dan PE yaitu 30,260. Yang keempat yaitu mencari kurva keseimbangan. Yang pertama kita mencari yang permintaan. Nah dengan cara QD sama dengan 2P min 490. Jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan min 490. Maka didapat titik min 490,0. Nah jika QD sama dengan 0, maka P sama dengan 245. Maka didapat titik 0,245. Nah selanjutnya yang penawaran, yaitu QS sama dengan min 4 ditambah 290. Jika P sama dengan 0, maka QS sama dengan 290. Maka didapat titik 290,0. Nah, jika QS sama dengan 0, maka P sama dengan 290. Maka didapat titik 0,290. Jadi inilah gambar kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Nah, contoh selanjutnya, permintaan pasar untuk suatu barang dinyatakan dengan QD sama dengan 100 dikurang 2P, sedangkan penawarannya dinyatakan dengan QS sama dengan min 20 ditambah 4P. Jika pemerintah memberlakukan pajak sebesar Rp5 per unit, hitunglah harga keseimbangan baru dan kuantitas keseimbangan baru. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menentukan keseimbangan pasar sebelum pajak.
Nah, pertama-tama kita perlu menentukan nilai P dengan cara QD sama dengan QS atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. 100 dikurang 2P sama dengan min 20 ditambah 4P. Lalu bilangan yang memiliki variabel kemudian disatukan, begitu pula bilangan yang tidak memiliki variabel. Maka akan didapatkan minus 2P dikurang 4P sama dengan minus 20 dikurang 100. Lalu akan menjadi minus 6P sama dengan minus 120. Kemudian kedua ruas masing-masing dibagi minus 6, lalu didapatkan nilai P sama dengan 20. Nah, selanjutnya menentukan nilai Q dengan cara mensubstitusikan nilai P yang telah didapatkan sebelumnya ke dalam persamaan QD atau QS. Nah, di sini saya menggunakan persamaan QS. QS sama dengan min 20 ditambah 4P. Lalu nilai P disubstitusikan menjadi QS sama dengan min 20 ditambah 4 kali 20. Sama dengan min 20 ditambah 80. Lalu akan didapatkan hasil akhir Q sama dengan 60. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, di sini kita perlu mengetahui fungsi penawaran setelah pajak itu berapa. Fungsi penawaran sebelum pajak atau QS sebelumnya itu sama dengan min 20 ditambah 4P. Nah, kalau untuk menentukan fungsi penawaran setelah pajak, maka QS jadi akan dirumuskan QS koma atas sama dengan B dikali 4 dikurang T itu nilai pajaknya yang telah ditentukan, ditambah A. Nah, berarti fungsi penawaran setelah pajaknya itu min 20 ditambah 4 dikali P dikurang 5 sesuai nilai pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasil QS koma atas sama dengan 4P dikurang 40. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai P setelah pajak. Di sini menggunakan QD sama dengan QS koma atas atau fungsi penawaran setelah pajak. Nah, berarti akan digunakan 100 dikurang 2P sama dengan 4P dikurang 40. Lalu kemudian bilangan yang memiliki variabel disatukan, begitu pula bilangan yang tidak memiliki variabel. Maka akan didapatkan min 2P dikurang 4P sama dengan min 40 dikurang 100. Lalu hasilnya menjadi min 6P sama dengan min 140. Lalu nilai P sama dengan 23/3. Nah, selanjutnya nilai P disubstitusikan ke QD atau QS setelah pajak. Nah, di sini saya menggunakan QS. Yang sebelumnya QS setelah pajak itu sama dengan 4P dikurang 40. Lalu kemudian nilai P disubstitusikan menjadi 4 dikali 23/3 dikurang 40. Lalu akan didapatkan titik keseimbangan Q sama dengan 53/3. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar fungsi permintaan QD, fungsi penawaran QS, dan fungsi penawaran setelah pajak. Nah, sebelum menggambar grafik, kita perlu mengetahui titik-titik yang menghubungkan QD, QS, dan QS setelah pajak. Nah, cara untuk menentukan titik-titik yang menghubungkannya itu dengan cara ketika kita ingin mencari nilai P, maka Q diubah menjadi 0. Lalu ketika ingin mencari nilai Q, maka P-nya diubah menjadi 0. Nah, di sini yang pertama kita mencari titik-titik yang menghubungkan QD. Jadi tadi QD sama dengan 100 dikurang 2P. Ketika P diubah menjadi 0, berarti nilai Q-nya sama dengan 100. Lalu sebaliknya, jika QD diubah menjadi 0, maka nilai P-nya adalah 50. Nah, selanjutnya QS sebelum pajak. QS sama dengan min 20 ditambah 4P. Lalu ketika nilai P-nya diubah menjadi 0, maka akan didapatkan QS sama dengan min 20. Lalu sebaliknya, ketika QS diubah menjadi 0, maka nilai P-nya itu 5. Nah, lalu yang terakhir ada QS setelah pajak. Jadi tadi QS setelah pajak sama dengan 4P dikurang 40. Lalu ketika nilai P-nya diubah menjadi 0, maka akan didapatkan hasil QS setelah pajak itu sama dengan min 40. Lalu ketika QS-nya diubah menjadi 0, maka nilai P-nya adalah 10. Nah, selanjutnya itu menggambar grafik. Nah, jadi titik-titik yang sebelumnya telah didapatkan itu kemudian dihubungkan. Jadi tadi ada QD, QS sebelum pajak, dan QS setelah pajak. Nah, kemudian ada titik E. Titik E itu merupakan titik keseimbangan pasar. Jadi garis yang berwarna biru itu merupakan keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak itu di 60,20. Lalu setelah pajak itu yang berwarna oranye, garis yang berwarna orange itu merupakan titik keseimbangan setelah pajak.
dengan nilai 53/3, 23/3. Nah, jadi dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga dan penurunan kuantitas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi matematika yang tidak membentuk garis lurus ketika digambarkan pada grafik, berbeda dengan fungsi linear yang memiliki bentuk umum. Fungsi nonlinear bisa berbentuk parabola, hiperbola, atau bentuk lainnya. Contoh kasus pada materi fungsi nonlinear yang pertama yaitu fungsi permintaan dalam suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qx sama dengan 25 kurang P2. Sedangkan penawarannya Qy sama dengan min 8 tambah 2 P2. Jika pemerintah menetapkan pajak sebesar 5, berapakah harga dan kuantitas keseimbangan yang terjadi di pasar sebelum dan sesudah adanya pajak? Penyelesaiannya, fungsi permintaan QD sama dengan 25 kurang P2, fungsi penawaran QD sama dengan min 8 tambah 2 P pangkat 2. Keseimbangan sebelum pajak pada titik keseimbangan, kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. QD sama dengan QS. Jadi 25 kurang P pangkat 2 sama dengan min 8 tambah 2 P pangkat 2. Kemudian 25 tambah 8 sama dengan 2P pangkat 2 tambah P pangkat 2. Nah, kan awalnya min 8, tetapi dipindahkan posisinya jadi berubah jadi positif. Kemudian 33 sama dengan 3P pangkat 2. 33 ini didapat dari hasil penjumlahan 25 tambah 8. Sedangkan 3P pangkat 2 hasil dari 2P pangkat 2 ditambah P pangkat 2, karena P ini dianggap sebagai 1, jadi hasilnya 3P pangkat 2. Terus berubah posisi, P2 sama dengan 33/3. P2 sama dengan 11. 11 ini diambil dari hasil 33 bagi 3. Nah, selanjutnya P sama dengan akar pangkat 11 sama dengan 3,32. Jadi, harga keseimbangan sebelum pajak adalah 3,32 dan kuantitas keseimbangan adalah 14 unit. Dengan adanya pajak sebesar 5, harga yang diterima produsen adalah P-5. Saya akan mengganti P dalam fungsi penawaran. QS sama dengan min 8 tambah 2 dalam kurung P min 5, 2. Menggabungkan persamaan. 25 kurang 42 sama dengan 2P pangkat 2 ditambah P pangkat 2 dikurang 20P dikurang 17 sama dengan 3P pangkat 2 dikurang P. Kemudian diturunkan 3P. 3P ini didapat dari hasil 2P pangkat 2 ditambah dengan P pangkat 2. Karena P ini dianggap sebagai 1, jadi hasilnya 3P pangkat 2. Dikurang 20P ditambah 17, hasilnya jadi 0. Yang berikutnya ada dua solusi. Yang pertama, P1 sama dengan 34/6 sama dengan 5,67. Yang kedua, P2 sama dengan 6/8 sama dengan 1. Ini diabaikan karena tidak relevan. Jadi harga keseimbangan setelah pajak adalah sekitar 5,67. Kemudian substitusikan ke fungsi permintaan untuk menemukan kuantitas keseimbangan. QD sama dengan 25 kurang 5,67 pangkat 2. Kemudian QD sama dengan 25 kurang 32.11 sama dengan minus 7.11. Contoh soal pada materi fungsi nonlinear yang kedua adalah diketahui fungsi permintaan pasar PD sama dengan Q pangkat 2 dikurang 180 ditambah 28 dan fungsi penawaran pasar PS sama dengan Q pangkat 2 ditambah 29 ditambah 8. Tentukanlah jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan pasar. Cara penyelesaiannya, diketahui PD sama dengan Q pangkat 2 dikurang 18 Q ditambah 28. PS sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2Q ditambah 8. Keseimbangan pasar, PD sama dengan PS. Q pangkat 2 dikurang 18Q ditambah 28 sama dengan
Kui pangkat 2 ditambah 2 kui ditambah 8. Diturunkan 28 dikurang 8 sama dengan 18 kui ditambah 2 kui. Posisi 18 dan 8 ini ditukar. Kemudian 20 sama dengan 20 kui. 20 ini didapat dari hasil selisih antara 20 dikurang 8, hasilnya 20. Kemudian 20 kui didapat dari hasil 18 kui ditambah 2 kui. Kemudian kui E-nya sama dengan 20 per 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Kemudian P sama dengan kui pangkat 2 ditambah 18 kui ditambah 28 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 18 dalam kurung 1 ditambah 28 sama dengan 2. 2 ini dapat dari 1 pangkat 2 kurang 18 ditambah 28 hasilnya sama dengan 12. Jadi saya akan menjelaskan materi mengenai limit. Limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Suatu fungsi dapat dikatakan memiliki limit apabila antara limit kiri dan limit kanan juga mempunyai besar nilai yang sama. Apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya juga tidak akan ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dan penerapan limit pada ekonomi. Contoh kasusnya itu, pendapatan seorang pedagang tahu dari hasil produksi X kilogram dinyatakan oleh R dalam kurung X sama dengan 0,5X minus 0,002X pangkat 2 dalam Rp1.000. Laju perubahan sesaat atau biaya marginal dan biaya rata-rata dari pendapatan tersebut untuk X sama dengan 100 adalah. Penyelesaiannya itu kita ketahui bahwa R dalam kurung X sama dengan 0,5X minus 0,002X pangkat 2. Nah, misalkan F dalam kurung X sama dengan R dalam kurung X. Maka laju perubahan saat X sama dengan 100 dapat ditentukan sebagai berikut. Rumusnya itu limit N mendekati 0, R dalam kurung X plus N minus R dalam kurung X per N. Nah, penyelesaiannya itu limit N mendekati 0, 0,5 dalam kurung 100 plus N minus 0,002 dalam kurung 100 plus N pangkat 2 tutup kurung minus 0,5 dalam kurung 100 minus 0,002 dalam kurung 100 tutup kurung pangkat 2 per N. Nah, sama dengan lim N mendekati 0, 50 plus 0,5N minus 0,002 dalam kurung 10.000 plus 200N plus N pangkat 2 tutup kurung minus 0,5 dalam kurung 100 minus 0,002 dalam kurung 10.000 per N sama dengan limit N mendekati 0, 50 plus 0,5N minus 20 minus 0,4N minus 0,002N pangkat 2 minus dalam kurung 50 minus 20 per N sama dengan dalam kurung 30 plus 0,1N plus 0,002 N pangkat 2 tutup kurung minus 30 per N. Karena ada bilangan yang jumlahnya sama,
yaitu 30, maka kita coret saja. Selanjutnya, limit n mendekati 0, 0,1 n minus 0,02 n pangkat 2 per n sama dengan dalam kurung 0,1 minus 0,002 n dalam tutup kurung n per n. Itu sama dengan 0,1 minus 0,002 tutup kurung dalam kurung 0. Itu sama dengan 0,1. Oke, kali ini saya akan membahas soal mengenai limit. Oke, kita masuk ke soalnya. Jika fungsi C dalam kurung X sama dengan 5X dikurang 0,6X pangkat 2 ditambah 0,0002X pangkat 2 merupakan fungsi biaya produksi barang dalam satuan dolar di suatu perusahaan. Jika X adalah banyaknya barang yang diproduksi untuk setiap fungsi biaya yang diberikan, maka tentukan tingkat produksi agar biaya produksi itu minimum. Kemudian, tentukan biaya produksinya pada nilai tersebut. Oke, jadi penyelesaiannya itu kita tentukan dulu laju biaya produksi pada barang tersebut. Caranya itu F dalam kurung X tambah H dikurang F dalam kurung X per H. Oke, jadi kita tulis di sini 5 dalam kurung X tambah H dikurang 0,06 dalam kurung X tambah H pangkat 2. Kemudian itu semua tadi dikurangi dengan 5X kurang 0,06X pangkat 2 ditambah 0,0002X pangkat 3 per H. Oke, kemudian 5X tambah 5H kurang 0,06 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2XH ditambah H pangkat 2. Kemudian itu tadi ditambahkan dengan 0,0002 dalam kurung X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2H ditambah XH pangkat 2 ditambah H pangkat 3, terus dikurang 5X tambah 0,06X pangkat 2 dikurang 0,0002X pangkat 3 per H. Oke, kemudian 5X tambah 5H dikurangi dengan 0,06X pangkat 2 dikurangi 0,12XH dikurangi 0,06H pangkat 2 ditambah 0,0002X pangkat 3, terus ditambah 0,0006X pangkat 2 ditambah 0,000XH pangkat 2 ditambah 0,0002H pangkat 3, terus dikurang 5X, terus ditambah 0,06X pangkat 2, terus ditambah 0,000X pangkat 3 per H. Terus 5H dikurang 0,012XH dikurang 0,06H pangkat 2 ditambah 0,000X pangkat 2H, terus ditambah 0,0006XH pangkat 2 ditambah 0,0002H pangkat 3 per H. Terus H dalam kurung 5 0,12X dikurang 0,06H ditambah 0,0006X pangkat 2 ditambah 0,0006XH ditambah 0,0002H pangkat 2 per H. Maka ditemukanlah 5 dikurang 0,12X dikurang 0,06H ditambah 0,0006XH ditambah 0,0006H pangkat 2. Maka hasilnya itu 5
kurang 0,12x ditambah 0,0006x pangkat 2. Misalkan besar laju perubahan produksi terhadap x itu dinyatakan menjadi suatu fungsi Rx, R dalam kurung x, maka Rx-nya itu sama dengan yang tadi hasilnya itu, yang 5 dikurang 0,12x ditambah 0,0006x pangkat 2. Fungsi Rx yang tadi itu merupakan fungsi x dengan A sama dengan 0,0006, B-nya itu sama dengan 0 minus 0,12, terus C itu sama dengan 5. Ingat kembali syarat suatu fungsi kuadrat mencapai nilai minimum. Suatu fungsi kuadrat akan mencapai nilai maksimum ketika x sama dengan B per 2A sama dengan minus 0,12 per 2 dalam kurung 0,0006, terus sama dengan 0,12 dalam kurung 0,0012, maka hasilnya itu 100. Disubstitusikan x sama dengan 100 pada persamaan Cx, maka diperoleh biaya produksi minimum sebesar C nya itu 100 tadi sama dengan 5 dalam kurung 100 dikurang 0,06 dalam kurung 100 pangkat 2 ditambah 0,0002 dalam kurung 100 pangkat 2. Terus 500 dikurang 0,06 dalam kurung 10.000, karena tadi 100-nya di pangkat 2, terus ditambah lagi dengan 0,0002, kan tadi 100 juga di pangkat 2, maka hasilnya 1 juta. Maka didapatlah 500 dikurang 600 ditambah 200, maka hasil akhirnya itu 100. Jadi pada tingkat produksi barang sebanyak 100, satuan akan mencapai biaya produksi yaitu sebesar $100. Baik, saya di sini akan menjelaskan turunan atau derivatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari turunan. Turunan dari fungsi contoh soal f dalam kurung x terhadap variabel x adalah tingkat perubahan fungsi tersebut sehubungan dengan perubahan kecil pada x. Secara matematis, turunan juga dapat didefinisikan sebagai f aksen dalam kurung x sama dengan limit dari h mendekati 0 pada f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x dibagi h. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus yang pertama tentang total keuntungan. Sebuah perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya dalam kurung 8.000 tambah 2.000 X ditambah 10 X pangkat 2 rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 7.000 X untuk satu produknya, maka kita harus menentukan nilai keuntungan maksimum perusahaan tersebut. Diketahui biaya produksi X produk sama dengan 8.000 ditambah 2.000 X tambah 10 X pangkat 2. Yang kedua, biaya penjualan X produk sama dengan 7.000 X. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai labanya. Untuk menentukan nilai laba dengan rumus laba sama dengan biaya penjualan dikurang biaya produksi, sama dengan laba sama dengan 7.000 ditambah dikurang dalam kurung 8.000 tambah 2.000 X tambah 10 X pangkat 2 sama dengan minus 10 X pangkat 2 ditambah 5.000 X dikurang 8.000. Selanjutnya ketika kita ingin menentukan nilai laba maksimumnya, kita harus menentukan turunan laba tersebut. L aksen dalam kurung X sama dengan 0. Nah, kita harus menentukan turunan dari min 10x pangkat 2 ditambah 5.000 X dikurang 8.000 sama dengan turunannya sama dengan min 20x ditambah 5.000 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X nya itu kita harus memindah ruaskan 5.000 dengan min 20. X sama dengan min 5.000 dibagi dengan min 20 sama dengan 250. Jadi nilai X nya itu 250. Jadi laba maksimum jika perusahaan menghasilkan 250 produk dengan laba maksimum adalah L dalam kurung 250 sama dengan min 10 dalam kurung 250 pangkat 2 ditambah 5.000 dalam kurung 250 dikurang 8.000 sama dengan min 625.000 tambah 1.210.000
250.000 dikurang 8.000 itu sama dengan 617.000. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu total pendapatan. Sebuah perusahaan memproduksi suatu barang yang dijual dengan harga jual barang P sama dengan min 4Q ditambah 16. Nah, kita disuruh menentukan berapa produksi dan dijual agar diperoleh total pendapatan maksimumnya. Nah, rumusnya itu TR sama dengan P kali Q. TR itu total pendapatan, P itu harga jual barang dikali Q. TR sama dengan dalam kurung min 4Q ditambah 16 kurung dikali Q sama dengan min 4Q pangkat 2 ditambah 16Q. Nah, selanjutnya kita menentukan total maksimumnya. Sebelum kita menentukan total pendapatan maksimum, kita menentukan turunan dari total pendapatan tersebut. TR aksen sama dengan 0. Nah, turunannya itu kita ambil dari min 4Q pangkat 2 ditambah 16Q. Turunannya itu berarti min 8Q ditambah 16 sama dengan 0. Nah, terus kita memindah ruaskan 16 dan 8 sehingga Q itu sendiri. Sehingga Q sama dengan min 16 dibagi min 8 sama dengan 2. Jadi nilai Q-nya itu adalah 2. Terus kita menentukan nilai maksimumnya. TR sama dengan min 4 Q di pangkat 2 ditambah 16 Q. Q-nya itu kan tadi 2, jadi kita memasukkannya di dalam ini. TR sama dengan min 4 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 16 dalam kurung 2 sama dengan min 16 ditambah 32 sama dengan sama dengan 16, sehingga nilai TR-nya itu adalah 16. Pendapatan maksimumnya itu adalah 16. Perusahaan akan memperoleh pendapatan terbesarnya sebesar 16 saat memproduksi sebanyak 2 barang.